Setelah bergabung dengan Manas Phantom, Tower mendapatkan dua fungsi baru. Pertama adalah penggunaan tower dari jarak jauh, dan kedua adalah item transfer. Berje berkata pada Gordon, "Aku ada urusan. Untuk sementara ini, aku titipkan tower padamu." Mendengarnya, Gordon menjawab, "Baik, serahkan saja padaku, Raja Iblis." Berje yang mulai mengirimkan 10 sinyal powder kelas atas, yang memiliki bayaran pengiriman 1 poin, berkata, "Antarkan sinyal powder ini pada Ernan. Itu material yang diperlukan untuk membuat kontrak dengan spirit rank tinggi." Ernan yang menerima sinyal powder dari Gordon senang karena telah diberikan sinyal powder rank tinggi. Ernan bertanya pada Gordon, "Apa kamu jauh-jauh pergi ke kerajaan atau semacamnya?" Gordon berkata, "Tentu saja itu rank tinggi. Raja Iblis yang mengambilnya secara langsung. Pastikan kau memanfaatkannya dengan baik." Gordon mengingat perkataan Raja Iblis dengan syarat bahwa Putri Kaede mau menurut dan tetap jaga dia tetap di lantai 4. Ajari dia swordmanship agar dia bisa digunakan dengan kekuatan penuh. Sekembalinya aku, nanti akan kuuji dia. Kaede yang dilatih berkata, "Akan kubuat kau menyesal karena sudah melatihku." Gordon menjawab, "Sebelum kau bisa bilang begitu, kalahkan dulu aku." Hellforce yang dikirimkan dengan biaya 10.000 poin untuk mengantarnya, Berje berkata, "Beritahu Lodger untuk memperkuat lantai pertama lebih jauh lagi." Lodger yang kagum berkata, "Astaga, apa semua ini? Tungku perapian yang belum pernah aku lihat. Bagaimana cara kerjanya? Ini juga apa?" Pendinginnya tampak seperti makhluk hidup. Saat Gordon berkata berterima kasihlah atas kemurahan hati Raja Iblis, Lodger berkata, tentu saja. Akan kubuat segalanya dengan sangat baik demi Raja Iblis." Berje bertanya, "Bagaimana kondisi para Orpeo?" Gordon menjawab, "Kami telah menyatukan total 3 suku, dan jumlah kita kini telah berlipat ganda. Mereka sudah berkembang cukup besar dan mampu membunuh sebagian besar monster di pegunungan Erges." Saat Berje berkata, "Bagus, kelola tower dengan baik sampai aku kembali nanti." Gordon menjawab, "Baik, aku tidak akan mengecewakanmu, Raja Iblis." Di saat itu, komunikasi ditutup. Berje yang turun dari sebuah bangunan berpikir, "Membuatku bisa mengelola tower tanpa harus kembali ya. Fungsi yang sangat praktis." Saat Berje berpikir selanjutnya, kontak Hilain Kargil saat Hilainnya menghubunginya bertanya, "Kau bisa mendengarku?" Berje terkejut. Saat Berje bertanya, "Ya, ada apa?" Berje berpikir, apa-apa timing yang sangat pas ini. Di saat itu, Hilain berkata, "Kendali atas Guild Golden Moon Merchant telah selesai. Mulai sekarang dan seterusnya, Guild Golden Moon Merchant akan dikelola oleh Aman, Black Knight, dan juga Black Mage. Aku, satu dari 10 Stars, memberikan dukungan agar ketua guild menyerahkan posisinya pada putranya. Aku juga sudah mengkonfirmasi bahwa satu kegagalan tak membuat reputasi 10 Stars menghilang semudah itu." Mendengarnya, Berje berkata, "Kerja bagus." Saat membuka pintu suatu tempat, Berje berkata, "Selanjutnya, sampaikan pesan pada Granada. Beritahu dia, kami akan menyediakan dana melalui Guild Golden Moon Merchant. Jadi, dia harus membeli setiap budak yang ada di benua ini." Saat Hilain bertanya, "Membeli budak elf?" Berje berkata, "Aku juga mengirimkan seseorang ke guild." Dengan senyum di wajahnya, dia berkata, "Seorang penipu ulung bernama Cetoson. Dia akan sangat berguna, jadi pekerjakan dia dengan baik." Saat Hilain kebingungan dengan penipu yang dimaksud, Cetoson, penipu yang sebelumnya mencoba menipu Berje, terlihat babak belur. Di saat itu, Berje berkata, "Ya, dia bajingan yang berani menipu Louis Verve. Aku sudah melacak semua informasi pribadinya. Jadi, seandainya dia tidak muncul dalam 1 bulan, aku ada niatan mengirimkan assassin untuk melenyapkannya dari dunia ini." Mendengarnya, saat ini Cetoson yang menangis terlihat terkejut. Saat Berje keluar dari tempat itu, Cetoson mulai melepaskan tangannya dari mulutnya, dan entah apa yang terjadi padanya. Di suatu tempat, Granada bertanya, "Benarkah kamu mau membeli semua kaumku?" Di Houghton Wall, tempat latihan bersama, saat anggota Guild Merchant sedang berlatih, Granada yang menerima informasi berkata, "Baik, aku mengerti. Akan aku kumpulkan mereka secepat yang ku bisa." Di saat itu, Granada berpikir, "Bisa menyelamatkan kaumku memang kabar baik, tapi tidak kusangka aku harus melihat mereka masuk ke dalam genggaman Raja Iblis." Dengan perasaan kesal, Granada berpikir, dia pasti berencana menggunakan mereka sebagai mata-mata sama sepertiku. Apa dia sengaja memberiku misi ini? Di saat seseorang yang berbisik berkata pada wakil ketua, "Kenapa kami mempelajari swordmanship milik elf?
Wakil kapten berkata, aku juga tidak tahu. Si fosil tua itu yang memerintahkan kita. Memangnya kita bisa apa? Dia terus-menerus pamer soal umurnya yang ratusan tahun lebih tua. Saat pria itu berkata, Kapten, kelihatan melamun sekarang. Wakil kapten, bagaimana kalau kita kabur? Wakil kapten terdiam. Seseorang berkata, itu benar wakil kapten, kan dulunya kapten kita. Yang lain berkata, kalau mau ikut, kami akan mengikuti. Mendengarnya, wakil kapten tetap diam. Sambil bersuara seperti sedang berlatih, mereka mulai berjalan pergi. Saat itu, Granada berpikir. Tapi, Granada lanjut berpikir. Dibandingkan dia menderita seumur hidup karena dijadikan budak oleh manusia dan mati dalam keadaan seperti itu. Saat Granada menggunakan kekuatannya, dia lanjut berpikir. Berada di bawah perintah Raja Iblis jauh lebih baik. Saat dia menggunakan kekuatannya, wakil kapten terkejut. Saat wakil kapten berkata kepada Granada, yang dia panggil kapten, kalau dirinya meminta maaf dan mengaku salah, untuk itu dirinya memintanya untuk menghentikannya dan tidak mempermalukannya di depan mereka. Saat prajurit yang lain terlihat dengan segera berlatih kembali, wakil kapten bertanya dengan kesusahan, kenapa cuma aku saja? Hilain bertanya, ada apa? Saat wakil kapten kesusahan bicara, Granada menjawab, bukan apa-apa. Jadi apa yang Raja Iblis lakukan sekarang? Hilain berkata, entahlah, sebentar. Aku lupa dia bilang apa tadi. Saat Hilain berkata, kalau tidak salah dia mau pergi mencari harta karun. Granada kebingungan dengan perkataannya yang berkata harta karun. Di Ormuz, kerajaan Rainforest yang berada di dalam hutan, wilayah Rainforest, Ormuz saat ini. Saat Louis Verve terlihat kesal, seorang prajurit di belakangnya berkata, Putri, kami menerima ultimatum dari Ormuz. Mereka memerintahkan kita untuk langsung berangkat bersama pasukan. Louis berkata, aku masih belum menemukan bajingan itu. Mendengarnya, prajurit itu berkata, kami sudah memeriksa setiap area yang diizinkan Ormuz. Dengan kesal, Louis berkata, tidak, masih ada satu tempat yang belum diperiksa. Mendengarnya, prajurit itu bertanya, apa? Jangan bilang yang Anda maksud. Louis berkata, Gunung Binatang. Prajurit itu berkata, tolong jangan, itu wilayah Raja Iblis Binatang. Di sana terlalu berbahaya. Louis berkata, tidak apa, lagi pula mereka tak akan bisa macam-macam denganku. Kalau mereka berani macam-macam pada anggota keluarga kerajaan Dwarf, mereka harus berperang dengan setiap negara yang menggunakan senjata buatan Dwarf. 200 tahun yang lalu, ada Raja Iblis yang berani macam-macam dengan seorang pangeran Dwarf. Ada juga Raja Iblis yang dikalahkan dengan satu operasi penundukan. Ingat, ada contoh kejadian. Mereka tidak akan melakukan apapun terhadap kita. Prajurit itu berkata, tapi Lodger mungkin tidak berada di sana. Bisa saja pria itu telah membodohi kita. Louis berkata, Lodger bisa ada di sana juga. Ini perintah. Kalau kalian tidak mau patuh, akan kupenggal kepala kalian duluan. Mendengarnya, para prajurit secara serentak berkata, baik. Di Tower Raja Iblis Binatang, seseorang berkata, Raja Iblis, ada masalah besar. Seorang ajudan Raja Iblis Binatang berkata, Putri Louis Verve dari kerajaan Dwarf tengah menuju wilayah Gunung Binatang. Mendengarnya, Draxen bertanya, apa? Kenapa putri gila itu tiba-tiba ke sana? Draxen berpikir, apa jangan-jangan dia tahu soal jantung Summoning Beast dan datang untuk mengambilnya? Tidak, keamanannya seharusnya sangat ketat. Energi mana murni yang tertidur di bawah magma dalam gunung berapi. Kekuatan misterius yang bahkan tak mau kutukarkan meski dengan 10.000 Spirit Blossom. Kalau aku menyerap kekuatan itu, aku akan punya pasukan terkuat. Penggaliannya sudah memasuki tahap akhir. Kenapa dia harus datang di saat seperti ini? Draxen berteriak, hentikan dia, jangan sampai dia mendekati tempat itu. Dengar, di bawah kondisi apapun, kalian tidak boleh membunuh dia atau membuat dia terluka serius. Ajudannya yang gugup berkata, itu mungkin agak sulit. Mendengarnya, Draxen bertanya, apa katamu? Di saat itu, seseorang menyebutnya Putri Louis Verve dari kerajaan Dwarf. Seorang pria bertanya, di sini, wilayah Raja Iblis. Masuk tanpa izin adalah hal yang dilarang. Bukankah istana sudah memperingatimu? Pria bernama Max Ormuz, pangeran kedua Ormuz, berkata, itu karena ada resiko. Kau akan terbunuh oleh suku iblis. Louis berkata, kau bertiga seolah-olah bisa macam-macam denganku. Kosongkan jalan. Aku tak akan kembali sampai bisa menemukan Lodger. Mendengarnya, Max berkata, tidak. Dwarf berotak kosong ya. Dalam perang habis-habisan 200 tahun lalu, kerajaan Jespa yang berada di sebelah istana Raja Iblis menghasilkan kekayaan dengan menjual suplai perang pada para pahlawan. Alhasil, kerajaan Jespa memanfaatkan mereka yang mempunyai kekayaan sebagai bahan bakar untuk perkembangan mereka dalam menjadi kekaisaran. Kalau kau mati di tangan bawahan Raja Iblis, bukannya nanti malah akan terjadi seperti waktu itu? Melihat orang-orang yang berada di sekitar mereka, prajuritnya menyebut Putri. Di saat itu, Max melanjutkan, ini untuk kerajaan Ormuz.
Mendengarnya, Louis yang menatapnya tajam menyebutnya brengsek. Max yang mulai menyerang berkata, sekarang giliran kami menghasilkan profit yang sama. Bunuh mereka semua. Di saat para prajurit dwarf sudah menyiapkan pelindung mereka, prajurit dari Ormud berkata, demi kemakmuran kerajaan Ormud. Diserang, Louis berkata, yang mau mati duluan maju sini. Dasar monyet-monyet pecundang. Di tempat lain, Draxen yang panik berkata, para dwarf akan terbunuh. Apa? Jangan, kita harus menghentikan ini. Dasar orang berdebah itu. Mereka berniat membunuh Louis dan menjebakku dengan tujuan itu. Kalau sampai terjadi perang berskala besar seperti 200 tahun lalu, akan terulang kembali. Segera kirimkan para monster dan iblis. Hentikan mereka. Pastikan juga kalian menyelamatkan putri dwarf apapun yang terjadi. Mendengarnya, para prajurit berkata baik. Di saat itu, di hutan, pembantaian terjadi. Prajurit kerajaan Ormud terlihat membunuh dengan tombak, dan Max yang merupakan pemimpin mereka membunuh dengan 2 pedang di tangannya. Para dwarf memberikan informasi perlindungan untuk melindungi putri kerajaan mereka. Seorang prajurit berkata, Tuan Putri, medan di sini terlalu menguntungkan mereka. Mau tidak mau, kita harus menghadapi mereka langsung. Kami akan membukakan jalan. Anda tolong kabur dari sini. Louis berkata, menyebalkan. Akan ku bantai saja mereka sendirian. Mendengarnya, prajuritnya berkata, jangan Tuan Putri, tenanglah dulu. Di saat itu, Louis terlihat menatap dan kesal. Saat Max berkata, kau tampak konyol sekali dengan bersembunyi di balik pertahanan itu. Biar ku akhiri ini dalam satu serangan. Di saat itu, Berje datang dengan energi iblisnya. Melihat ke belakang, Max merasakan energi iblis. Dia berpikir, apa bawahan Raja Iblis Binatang sudah tiba? Di saat itu, Berje berkata, serangan Ormud bukan bagian dari rencanaku. Kepentingan manusia memang sangat rumit ya. Melihatnya, Max sadar kalau dia bukanlah iblis binatang. Melihatnya, Louis terkejut. Berje yang menggunakan topeng yang bisa menyembunyikan identitasnya berkata, maaf, tapi kau harus mati di sini, Pangeran Ormud. Melihatnya, Max menyebutnya iblis rank tinggi. Dia berkata pada prajuritnya untuk membunuh putri, dan dirinya akan mengatasi iblis ini. Mendengarnya, prajuritnya berkata baik. Di saat itu, sesuatu dengan cepat mengarah pada mereka. Saat prajurit yang menyebut pangeran terdengar kesakitan, Max yang mendengarnya terkejut. Louis terlihat membunuh para prajurit dan langsung ke arah Max dengan berkata, berani kau memalingkan diri. Dengan penuh amarah, dia berkata, tepat di depanku. Melihatnya, Max terkejut. Max berpikir, bagaimana mungkin dwarf secepat ini? Aku sungguh harus mengurus putri gila ini dulu. Pada saat itu, sesuatu mengikatnya, dan itu berasal dari Berje, yang membuat Max terkejut. Di saat itu, Max berpikir, dia mengikatku dengan energi iblis? Sia, dia mengikatku semudah ini. Di saat itu, Louis menebas Max menjadi 2. Melihatnya, prajuritnya menyebut pangeran dengan terkejut. Prajuritnya mulai menyerang Louis. Louis berpikir, di mana suku iblis? Energi sihirnya mendadak menghilang. Prajuritnya berkata, beraninya dwarf hina menyerang pangeran kami. Bunuh musuh pangeran. Louis berkata, kalian yang menyerangku dulu. Aku akan mengirimkan kalian semua untuk menemui pangeran kalian. Prajurit Louis yang terlihat menggunakan crossbow berkata, lindungi sang putri. Jangan biarkan mereka mendekati sang putri. Mendengarnya, prajurit lain berkata, baik. Di saat itu, pertempuran besar terjadi. Melihatnya dari jauh, Berje berkata, sepertinya kau tidak akan mati seperti itu, Louis Verve. Sambil tersenyum, Berje berpikir, kalau begitu, ambil umpannya. Sambil melihat tower Raja Iblis Binatang, Berje menyebut Raja Iblis Binatang. 5 menit sebelumnya, di Tower of Peace, Dexter merasakan energi iblis yang membuatnya bingung. Saat ajudannya berkata, Raja Iblis energi iblis ini, Dexter berkata, benar, itu bukan salah satu dari bawahanku. Raja Iblis lain mengirim iblis ke dalam wilayahku. Energi di level ini, mungkin elit iblis atau di atasnya. Dexter berpikir, tepat saat putri dwarf dan pangeran Ormud bertarung, Raja Iblis menginvasi. Waktunya terlalu pas, aku harus memeriksanya langsung. Di saat itu, Dexter bertanya, bagaimana dengan putri dwarf? Apa yang terjadi padanya? Dan iblis yang menginvasinya itu. Di saat itu, seorang iblis berkata, Raja Iblis, salah satu dari mereka meminta maaf karena saat mereka tiba, putri sudah dikepung oleh pasukan Ormud. Mendengarnya, Dexter bertanya, apa? Dexter berpikir, ini tidak mungkin. Jika serangan 200 tahun yang lalu terjadi lagi, aku tidak akan mungkin bisa menghentikan sesuatu seperti itu. Prajuritnya berkata, putri dikepung oleh pasukan Ormud. Kami mencoba menyelamatkannya, tapi medan perangnya absolut. Di saat itu, prajurit dwarf berkata pada putri untuk berhenti, karena ini sudah menjadi pembantaian. Prajurit itu melanjutkan, putri mengurus semuanya sendiri, jadi kamu tidak bisa menyelamatkannya. Kami minta maaf. Dexter yang marah berkata padanya, yang dia panggil bodoh, untuk tidak membuat dirinya kebingungan. Ditinju,
Prajurit itu meminta maaf. Prajurit lain yang ditinju tidak paham kenapa kami juga dihajar. Dexter berkata, dan pangeran kedua Ormud dibunuh oleh putri dwarf. Prajurit lain bertanya, apa yang harus kita lakukan pada sisa prajurit Ormud? Mendengarnya, Dexter kebingungan. Dexter berpikir, jika aku membunuh mereka, mereka akan menjebakku atas pembunuhan pangeran dwarf sialan. Ini adalah kesempatan untuk mendapatkan energi iblis. Tapi, beban atas penculikan dan pembunuhan itu tidak sepadan. Meski Ormud adalah negara kecil, akan jadi masalah jika mereka menggila atas kematian pangeran. Dexter berkata pada prajuritnya untuk memulangkan mereka hidup-hidup. Para prajurit itu harus kembali untuk melaporkan kejadian asli agar aku tidak difitnah. Mendengarnya, para prajurit berkata, baik. Dexter bertanya, apa kalian menemukan iblis yang menginvasi wilayahku? Prajuritnya menjawab, itu kami juga belum menemukannya. Dexter yang menghela nafas menyebut mereka tidak berguna. Dexter bertanya, kenapa kalian tidak menggunakan otak udang hidung ampas kalian itu? Mendengarnya, prajuritnya meminta maaf. Dexter berpikir, tidak, jika dia adalah iblis tingkat tinggi yang mahir bersembunyi, wajar saja jika mereka tidak bisa menemukannya. Sepertinya, sudah saatnya aku menggunakan ini. Dexter menggunakan skill yang bernama Super Sensory Maximization, teknik yang memaksimalkan indera dengan mengkonsentrasikan energi iblis menjadi organ sensor. Melalui teknik ini, bahkan jejak dari stealth magic bisa dideteksi. Dexter berpikir, aku melihatnya, jejak dari iblis itu. Jika bajingan itu mengejar putri dwarf, di saat itu, Dexter merasakan energi iblis yang mengarah ke gunung. Saat Dexter bertanya kemana perginya putri dwarf, prajuritnya menunjukkan arah. Salah satu dari mereka berkata, dia pergi di sana. Mendengarnya, Dexter dengan cepat melompat. Sambil berkata bajingan, dia menuju arah di mana iblis yang dirinya rasakan pergi. Melihatnya, prajuritnya menyebut raja iblis dengan kebingungan. Dexter berpikir, ini jebakan. Putri dwarf dan pangeran Ormud. Bahkan energi iblis tadi, itu adalah rencana untuk menjauhkanku dari gunung berapi itu. Iblis tingkat tinggi. Tidak, tujuan dari raja iblis yang mengirim iblis tingkat tinggi adalah di dalam sebuah gunung di saat para beruang terlihat menggerakkan gerobak. Berje yang dari tadi disebut oleh Dexter sekarang berada di tempat yang disebut Heart of Mythical Beast. Berje berpikir, ini bukan lava biasa. Energi Heart of the Mythical Beast sampai ke sini. Tak berdiri seberapa kuat Draxon. Meloncat ke arah sana itu mustahil. Itulah alasan mereka melakukan pembangunan rahasia untuk menguras lava. Berje yang menggunakan sisik naga berpikir, aku tidak peduli. Karena sisik Black Flame Dragon bisa bergerak bahkan di dalam lava. Di saat itu, harimau besar akan menerekamnya. Harimau itu menyerangnya dengan kuat. Berje yang dengan mudah memegang tangannya berkata, seorang iblis yang bisa mengetahuiku dari jarak ini. Melihatnya, iblis itu terkejut saat dia menyebut kau Raja Iblis. Di saat dia mulai dibawa, iblis itu berkata tunggu. Berje berkata, mari kita pergi. Iblis itu yang berkata lepaskan aku, tidak, terjatuh di lava yang panas. Dan seketika itu juga, dia berubah menjadi kerangka. Melihat ke dalam, Berje berpikir, sisilan Draxon setelah menyerap Heart of the Mythical Beast di masa lalu, kemampuan regenerasinya jadi sangat gila. Berje yang tersenyum berpikir, aku penasaran Heart of the Mythical Beast apa yang dia serap. Saat melihatnya, Berje tahu kalau ternyata itu Maya seekor Phoenix. Saat aku masih kadet di Akademi Raja Iblis, aku membaca catatan yang mengkonfirmasi keberadaan Phoenix di berbagai dimensi. Phoenix bisa melintasi dimensi dari makhluk divine menjadi makhluk yang berkuasa sebagai puncak di dimensi mereka sendiri. Meski kekuatan mereka beragam, ada satu hal yang sama. Semua raja iblis yang berhasil menyerap seekor Phoenix menjadi sangat kuat untuk mengukir nama mereka dalam sejarah di Demonic Realm. Berje berpikir, terima kasih Draxon, aku bisa kemari berkatmu yang menyerap Phoenix di kehidupanku sebelumnya. Satu-satunya kekuatan yang membuatku iri akhirnya akan jadi milikku. Saat Berje memegangnya, semuanya menjadi silau. Di tempat yang berbeda, Draxon berpikir, siapa bajingan yang tahu tentang Phoenixku? Apa Berje Dayes? Tidak, si sialan itu datang tanpa mendapatkan keuntungan apapun. Selain tidak punya iblis tingkat tinggi, kecuali wakil komandannya yang ada di dalam tower. Ini bukanlah hal yang bisa diketahui oleh Raja Iblis pemula. Aku tidak ceroboh dalam manajemen keamanan. Saat anak buahnya yang merupakan penjaga gua menyebut Raja Iblis, salah satu dari mereka bertanya, kenapa Anda kemari? Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Draxon menajang para iblis penjaga. Draxon berpikir, Reina, Ugar, tidak, bukan mereka juga. Ugar tidak punya kepintaran untuk membuat rencana seperti itu. Reina itu berasal dari suku Blue Forest. Fire Phoenix itu seperti racun baginya. Saat menghentikan langkahnya, dia berpikir,
Maka hanya satu bajingan yang tersisa. Dengan panik, Drexel bertanya, apa mythical beast-nya masih aman? Mendengarnya, bawahannya kebingungan. Salah satu dari mereka berkata, ya, yang mulia. Salah satu dari mereka berkata, tadi barusan saudara Tiger mendadak terjun ke lava. Mendengarnya, Drexel bertanya, apa? Drexel berkata, tidak, keluarkan dia sekarang juga. Melihatnya yang ingin terjun ke bawah, bawahannya yang mencoba menahannya bertanya, Raja Iblis, apa yang terjadi? Drexel berkata, brengsek, dia mencoba mencuri Phoenixku. Salah satu dari bawahannya berkata, Raja Iblis, awas. Di saat itu, lava mulai bersinar terang. Melihatnya, Drexel menatap tajam. Saat Jetoson sang penipu yang pergi ke Golden Moon Merchant melihat ke atas, saat Louis Verve yang di dalam hutan melihat ke atas, saat Grenada dan wakilnya melihat ke atas, saat Hilain melihat ke tempat di mana sesuatu bersinar, dan di saat Enan Hildrian melihat dari balkon tower, Drexel yang marah menyebut, Jason, seorang bajingan sialan. Di saat dia berteriak, siluet Phoenix yang penuh dengan api menyala dengan terang seperti Phoenix yang mengibarkan sayapnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.